Halo guys, kita ketemu lagi di NLTWUM. Kali ini kita akan membahas bagaimana bisa kaya raya. Wah, ini kalau udah kata-kata kaya raya itu pasti seneng gitu ya. Ya artinya dalam arti bagaimana bisa mendapatkan gold yang banyak ya, gold yang banyak. Kemarin dulu pernah ada yang bertanya juga dengan level kecil apakah bisa punya gold banyak gitu ya. Nah, karena ini juga salah satu ada pertanyaan dari teman kita yang namanya Tindi ya. Sorry ya, Bang Tindi, saya nggak tahu ini cowok apa cewek. Nah, dia 6 hari yang lalu ya. Mohon maaf karena pas kesibukan jadi baru bisa balas sekarang. Jadi dia dari server Kanos, tapi dia dari bangsa Lanos. Tapi Lanos saya Bang tutorial cari uang banyak gitu ya. Oke, Bang Tindi, kalau tutorial mungkin masih baru ya. Jadi bagaimana tutorial menjadi memiliki uang banyak itu ada beberapa cara sebenarnya kan itu ya. Ini yang pertama ya, yang pertama itu bisa melakukan jual beli akun ya, terserah mau sampai level 20 saja atau menjual 25 30, karena kalau bisa kelipatan ya, kelipatan 5 gitu ya. Jadi kayak misalkan 20 25 30 35 gitu ya, itu lumayan laris manis itu ya. Tapi yang biasanya minimal adalah level 30 untuk misalkan kalian jual bisa lumayan apa ya, istilahnya lumayan mahal juga. Terus kalau level 30 itu minimalnya, kalau di bawah 30 ada yang beli tetapi sangat jarang sekali gitu ya. Nah, terus harganya ya, sekalian harganya ya. Jadi harga akun biasanya kalau ini in gold aja ya, di dalam gold aja ya, karena kita jualan dalam gold aja. Jadi saya tidak berbicara tentang rupiah. Nanti kalau bicara tentang rupiah kan nggak enak gitu ya. Jadi jualan di dalam gold, jadi kita tukar ya gold ke akun gitu ya. Nah, kalau level 30 itu sekitar minimalnya itu 1M ya, 1M 1M gold gitu ya, 1 juta gold gitu ya. Itu level 30. Kalau kalian bisa leveling sampai level 35, level 35 itu sekitaran ya saat ini ya di tahun 2025 server Kanos gitu ya. Kalau level sekitar 35 itu sekitar harga ring ya, ring itu bukan ranger ya. Apa ya, jaraknya sekitar antara 3,5 M sampai sekitar 4,5 M ya. Itu juga kadang tergantung ini, kenapa kok harganya beda-beda Bang? Ya tergantung penjualnya, juga tergantung dari item yang dipunyai ya kan. Itu itemnya yang dipunyai itu apa saja, misalkan collectionnya kan, itu collection karena juga berpengaruh ya, harganya itu termasuk mahal atau tidaknya tergantung dari collection itu yang mana Bang. Waduh, ada pertanyaan gitu ya misalkan. Nah ini misalkan ini ya, Belt of Belief. Nah, Belt of Belief itu ya, ini kita masukkan di collection. Nah, ini kita masukkan collection. Jadi otomatis kalau collectionnya penuh, nanti akan menambah ini HP plus ini ya, tergantung dari ini statusnya ini. Nah, semakin banyak collection yang dipunyai, maka harganya juga semakin mahal. Walaupun seandainya levelnya sama ya, levelnya sama itu juga harganya beda. Nah, tergantung kalian gitu ya, mau seperti apa. Buat akun terus kalian levelingkan, terus kalian jual, atau kalian beli akun dari orang lain terus baru kamu jual gitu ya, terserah gitu ya. Pokoknya jual beli akun ya, seperti halnya game-game yang lainnya juga sama seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, oh ya, yang pertama tadi kelemahannya adalah kita harus apa ya, levelingnya butuh waktu lama gitu ya, butuh waktu lama dan tenaga. Nah, akan lebih mudah kalau jual beli akun, terus kita jual. Cuma itu juga butuh waktu karena kita harus sering ngecek ada orang jualan enggak gitu ya, jualan akun atau tidak. Itu harus sering ngecek chat atau ikut grup WA gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Sama-sama buang waktu sih sebenarnya juga kan, menunggu kan. Kalau misalnya beli akun terus kita jual, itu pasti nunggu gitu, pasti nunggu atau mencari, sering melihat chatnya orang gitu ya, chatnya orang yang di sini ya, chatnya yang di sini. Kalau mulai leveling ya berarti itu pasti kan, karena itu kan yang kita yang leveling kan pasti, dan cuma butuh waktu lama itu sih. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian
mage itu kalian bisa ini apa, menjadi healernya warrior. Nah itu cuma saya pernah lakukan itu dulu, tidak efektif dan tidak efisien karena kita harus sering teriak-teriak ya, teriak-teriak di chat gitu ya. Jadi istilahnya kalau di bahasa Inggris kan nantinya bahwa kita jual jasa tanpa party dengan harga berapa gitu ya. Kalau dulu saya jualnya 100 itu dulu cuma gitu, harus teriak-teriak gitu ya. Kita buang waktu kalau nggak ada yang warrior yang mau di heal ya, kita buang waktu gitu ya. Nah itu sih. Nah cuma saya tinggalkan itu karena membuang waktu banyak dan tidak efektif, tidak efisien gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu kalian bisa farming di monster ya, farming di monster, di semua monster gitu ya, terserah kan itu ya. Semakin tinggi level kalian, hasilnya juga akan semakin mahal. Contoh ya. Jadi level itu juga berpengaruh terhadap hasil farming kalian gitu ya. Contoh misalkan kalau kalian masih level berapa ya, contoh misalkan level, saya mulainya dari 30-an aja ya, saya mulai dari 30-an. Pokoknya kalau di level 30 ke bawah itu harganya ya di bawahnya itu ya, di bawah standar gitu ya. Misalkan contoh kita cari apa ya, blood. Nah oke, coba blood. Wah, froggy blood ini ya. Nah ini kita di level sekitar 30-an ya, 30-an ya, 30 atau 30 ke atas tergantung kalian kan itu ya. Nah ini froggy blood ini harganya loh, ini kan minimalnya ya, kita bicara tentang slotnya ya, slotnya satu slot itu ya. Kalau hitungan per bijinya nggak enak ya, kelamaan kita bingung hitungnya gitu ya. Nah ini 35.000. Nah kalau blood kan harganya 35.000 ya per satu slot, tergantung. Ini kan ada 55 yo ini dia jualan ya, dia jualan apa, dia jualan gold tuh, gold blood, sorry blood. Nah ini blood. Dia jualan ini kan dia. Bayangkan kalau seandainya kalian di level ini sama kalian dapatkan blood yang banyak ini ya, otomatis satu hari bisa kalian dapatkan sekitar 100.000 gold ya, 100.000 gold satu hari. Kalau memang tergantung kemampuan farming masing-masing kan itu ya. Saya tidak bisa mematok dengan harga kemampuan sama-sama, ndak kan itu ya. Satu hari kalau misalnya full farming gitu ya bisa dapat ini gitu ya. Nah contoh ini yang di level 30-an. Nah bagaimana kalau yang di level sekitar 40-an? Level 40-an itu apa ya, coba sat kita cek. Sat namanya sat ya, sat itu. Nah starter max ini, didapatkan di level 40-an ya, 40-an tergantung dari kalian pakai warrior, ranger atau mage kan dia. Nah ini dapat dari magician ya, magician itu max magician kalau nggak salah, lupa namanya monsternya gitu ya. Nah ini per slot ya, per slot ini per slot harganya ya, ini harganya 55.000. Kalau tadi kan 35.000, kalau ini 55.000 per slot, 55.000. Jadi intinya kan semakin tinggi itu juga akan semakin mahal. Contoh cagi misalkan kalian mungkin level sekitar ya 45 ke atas atau 50 ya, mungkin ya 50 ya, apa ya ek ya, kalau nggak salah. Nah ini, nah kalau ini contoh, nah ini harganya per biji ini 100 ya loh, 100 per biji dan yang lain-lainnya kan itu. Jadi intinya sebenarnya kalau mau saya bahas panjang lebar ini nanti waktunya nggak cukup gitu ya, kebanyakan gitu ya. Jadi ini pasti semakin tinggi level itu juga akan goldnya itu semakin banyak. Nah kalau misalkan kita bandingkan ini, misalkan satu biji ini 100.000 ya, 100.000 gold ya, 100.000 gold itu kalau dirupiahkan ya sekitar 10.000 rupiah, 10.000 rupiah gitu ya. Itu ya kalau misalkan pertanyaannya seperti itu ya. Nah ini kalau kita farming ya tergantung dari kalian mau senang farming apa tidak. Cuma ya memang kalau farming ya butuh senjata, butuh armor, butuh macam-macamnya ya kan, itu butuh gold banyak untuk kita memperbaiki apa ya, senjata sama ini kan itu ya. Nah tergantung dari kalian lah kan, itu masing-masing beda-beda ya, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya. Tapi intinya kalau farming, intinya semakin level
tinggi, semakin tinggi levelnya juga semakin tinggi goldnya ya, semakin tinggi goldnya, dan kebutuhannya juga pasti tinggi karena harga barang-barangnya juga lumayan mahal gitu ya. Oke wes, jadi bahas sedikit itu aja. Terus yang terakhir yang 4 gitu. Sebenarnya ada yang lainnya, saya kurang tahu, saya taunya yang ini ya. Terus yang pasti kan itu ya, yang paling enak gitu ya, paling enak. Saya pernah dulu 1 tahun di Darlene ya, Darlene Darlene itu saya cuma jual beli aja, jual beli. Jadi saya tidak pernah main gamenya. Baru kali ini setelah pas ada server Kanos, memang nunggu waktu server baru ya, baru saya buat akun gitu ya. Nah baru farming gitu ya, baru leveling setelah ada Kanos. Nah kalau di Darlene saya dulu full pure hanya jual beli gitu ya, jual beli. Dan itu pun harus tanya ke temen ya. Jadi tanya teman caranya itu seperti apa gitu ya, jual belinya. Jadi kalau jual beli itu waktunya kita itu terbuangnya hanya sering melihat apa ya, melihat barang-barang yang ada di sini gitu ya. Barang-barang paling murah di sini kalau kita bicara tentang barang itu kan ada sekitar 1000 ini kan ada ada 1632. Nah itu itemnya banyak sekali gitu ya. Terus gimana bang caranya? Ya caranya kalian harus cari barang mana yang paling laris, paling laku, paling murah, terus dijualnya banyak yang suka beli gitu ya. Nah memang barangnya banyak sekali. Contoh misalkan ya, contoh ya, saya pernah beli barangnya Warrior gitu ya. Sebenarnya kalau mau cerita itemnya banyak, sampai saya punya Excel gitu ya, Excel untuk semua item barang. Karena kalau saya ingat-ingat enggak mampu otak saya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan contoh barangnya Warrior, contoh ya, apa ya, head aja lah. Contoh headnya Warrior. Nah saya pernah beli, ini salah satu contoh ya. Sebenarnya kalau mau persatuan itu ya banyak sekali gitu ya. Contoh misalkan helmnya Warrior. Nah ini contoh, ini Dark Steel helm. Nah ini Dark Steel helm ini kan juga langka ya, sulit karena untuk membuat ini itemnya itu ada salah satu item mentah, bahan mentahnya itu sulit dicari gitu ya, sehingga makanya harganya mahal. Nah kalau ini kan level 3 ya, anggap aja ini 38 ya, ini level 38. Nah kalau yang helm ini ya, Helm of Bravery ya, ini maksud saya di level sekitar 40-an gitu ya, itu masih termasuk murah di 250. Saya takutnya ada teman-teman yang bilang, waduh kak, waduh bang, itu 250 ya mahal buat saya. Iya kalau memang di bawah level 40 itu harga 250 itu mahal gitu ya. Tapi saya berbicara di level 40, saya sebagai level 40 ya. Nanti tergantung dari kalian. Level 250 ini termasuk murah. Nah saya pernah beli Dark Steel helm. Nah, itu pada saat itu ada yang jual, ya memang harus sering cek ya, ada yang jual harga kalau tidak salah kemarin itu 2 juta kalau tidak salah, saya ingatnya 2 juta ya, 2 juta apa 2 juta setengah gitu ya, 2 juta setengah gold ya, 2 juta setengah gold. Nah saya beli kan, pada saat itu saya beli terus saya jual lagi dengan harga 3 juta setengah. Jadi saya pada saat 3 juta setengah saya jual 2 hari atau 3 hari itu sudah laku. Jadi saya untung sekitar 1 juta gold ya, 1 juta gold. Dari situ caranya jualan. Jadi kita harus, intinya sebenarnya kalau jualan itu harus sering-sering ngecek ya, sering-sering ngecek barang-barang yang ada di sini semuanya ya. Termasuk mungkin pet gitu ya. Mungkin seandainya kalian mau jualan pet gitu ya, terserah kan, terserah masing-masing. Karena di sini banyak sekali itemnya. Nah, misalnya pet, saya dulu pernah beli pet itu saat itu saya sudah nggak jualan pet karena petnya sudah lumayan mahal. Biasanya pas event pet itu ya, pas event pet itu kan biasanya lumayan murah gitu ya. Nah saat itu saya beli pet dengan harga 200.000 gold ya, 200.000 gold gitu ya. Terus habis itu saya jual 300. Kadang kalau memang ada yang jualan banyak orang, itu biasanya saya jual 250 atau 260. Tapi kalau yang termurah misalnya 300 ya, saya jual
Ya kayak misalkan ini 275 ya sudah saya jualnya, kita lihat ya, kita cek di, nah ini kan 275. Nah kita cek di lainnya, ini kan ada yang 250. Nah paling minimal 250 cuma satu gitu ya. Ya terserah kalian mau jual 250 juga nggak apa-apa lah. Ini 250 Snow Kid. Ya ini 250. Nah biasanya kan ada yang jual 200 ada, cuma ya kalian harus sering cek karena jual barang murah itu kita carinya tidak gampang, harus intinya harus sering-sering cek black trader gitu ya. Market itu harus sering kita cek. Ya jadi intinya kita membuang waktunya tuh sering ngecek ya, sering cek. Kalau saya ngeceknya tuh hampir kadang setiap 1 jam, kadang pokoknya kadang 30 menit itu mesti ngecek terus gitu ya. Ngecek barang-barang, semua barang-barang. Jadi ada barang murah kita jual, barang murah kita jual gitu ya. Nah kalau memang pada saat itu yang jualan banyak ya kita simpan dulu gitu ya, tunggu di barang di market itu mulai habis ya, mulai habis. Kalau masih banyak stok ya kayak prinsip ekonomi gitu ya, yang jualan banyak jadi otomatis juga, sedangkan permintaan tidak terlalu banyak, itu akan juga supply and demand ya gitu ya, jadi juga akan mempengaruhi harga gitu ya. Yang jualan banyak yang minta cuma sedikit ya otomatis harga barang juga akan semakin turun harganya gitu ya, semakin turun. Nah biasanya kalau semakin turun seperti itu saya simpan dulu. Nah saya simpan, nah simpannya di mana? Saya simpannya tidak buka bank ya, saya buka bank itu kan mahal ya. Kalau buka bank itu nama vault apa ya, lupa saya. Vault kan nggak salah, lupa saya. Nah ini ya, tiket vault expansion tiket ini bank ini ya, ini bank. Jadi cuma kalau kita buka itu bank ini cuma satu tok, nggak salah satu saja ya, satu kotak ini tok, misal satu tok ini satu itu tok 200 tadi. Jadi cara saya mending ya kita cari yang murah lah gitu ya, jangan yang mahal-mahal gitu ya. Kalau mahal-mahal ya gold kalian habis itu. Mending buat akun lagi aja, buat akun dengan beli tas yang banyak seperti ini, sehingga nantinya kalian bisa simpan barang kalian di situ banyak gitu ya. Jadi kalau suatu saat pas barang itu sudah mulai langka, ya ndak usah nunggu langka ya. Sudah mulai harga sudah bagus, stabil, nah baru kalian jual. Gitu aja caranya gitu ya. Nah caranya itu ya, jadi bisa jual beli barang gitu ya. Jadi kalian cuma kadang gini, harapan saya itu kalian punya 2 akun ya. Satu itu akun jualan, satu itu akun yang memang untuk farming kalian gitu ya. Karena begini, pada saat kalian leveling itu biasanya kan otomatis ya, ini yang menggabungkannya agak sulit ya. Karena kalau kita fokus leveling, yang terjadi itu adalah kita lupa ngecek market gitu ya. Leveling training atau misalkan farming di monster itu biasanya lupa dengan jual belinya kita gitu ya. Itu biasanya saya itu, tapi kalau kalian masih bisa memilah itu enggak apa-apa gitu ya. Makanya pakai 2 akun itu, jadi kalau pada saat kita farming di lokasi yang mungkin jauh gitu ya, jadi kita tidak perlu tele pulang ya, tidak perlu tele pulang. Jadi cukup logout, kita ganti ID kita yang lainnya, akun yang lainnya, terus tinggal ngecek barang. Nah baru kalau barang-barang yang kita cek di market ini sudah kita beli atau kosong atau memang belum ada yang bisa dibeli, kalian logout bisa pindah lagi ke akun kalian yang biasanya farming atau leveling gitu ya, atau training. Nah bisa pindah. Karena kalau kalian harus tele pulang terus habis itu kalian berangkat lagi ke monster yang mau kalian hajar gitu ya, otomatis ya waktu kalian akan terbuang banyak gitu ya. Jadi karena perjalanannya dan yang lainnya ya, lebih baik cari yang efektif dan efisien, pakai 2 akun. Jadi satunya memang untuk ngecek barang beli-beli, nah akun yang aslinya buat farming seperti itu. Nah seandainya nanti yang jualan ini terserah item yang memang akun yang untuk sering ngecek barang-barang seperti ini itu bisa kalian pasang premium ya. Terserah, kalau misalnya goldnya belum ada, bisa kalian lakukan premiumnya hanya untuk yang farming aja. Jadi kalau sudah
yang akun yang biasa yang ngecek-ngecek itu kalian beli aja, terus kalian bisa trade pada akun yang gede, akun yang bagus gitu ya. Untuk yang akun yang bagus untuk jualan gitu. Terserah, kalau pada saat sudah farmingnya sudah males dan bosen gitu ya, bisa pulang untuk ngambil barang-barang yang di akun satunya, terus baru itu akun yang besar ini yang jualan. Jadi seperti itu modelnya, bisa macam-macam ya. Jadi sementara itu 4 cara itu ya yang saya lakukan gitu ya. Dulu pernah saya lakukan, dan ada yang sudah saya tinggalkan, dan ada yang tetap saya lakukan sampai sekarang. Yang jelas yang jual beli itu ya. Makanya kenapa kalau saya lihat di sini kan, lo lihat ya, ini kan tempat orang berkumpul ya, paling banyak kan di sini ya. Paling banyak di sini. Karena apa? Level kecil pun itu kalian bisa jual beli gitu ya. Level 1 sampai 21 itu bisa kalian lakukan jual beli barang-barang yang di sini. Makanya di sini 24 jam ini selalu ramai. Kenapa? Tempatnya orang ngecek barang, entah beli, entah jual, entah apapun, dia melakukannya cuma di satu tempat ini gitu ya. Nah, jadi itulah cara-caranya ya. Itulah cara-caranya kalau kalian pengen bisa kaya raya di game ini gitu ya. Kaya raya terutama goldnya ya, banyak itu dari jual beli, terus kalian bisa farming dan yang lainnya. Tapi mayoritasnya biasanya dari farming juga gitu ya. Kalau saya juga farming, cuma kadang kalau pas farming males gitu ya, farming monster males itu ya biasanya ngentang di sini. Makanya level saya itu juga 42 karena ya memang kesibukan di kerjaan ya. Jadi tidak sempat untuk mau leveling atau farming. Jadi otomatis kalau di kerjaan kan mau cek-cek barang ini kan gampang, paling 5 menit udah selesai. Nah ini beberapa barang saya udah laku. Nah seperti itu caranya. Jadi sama ini ya, kalau saya termasuk salah satu dungeon ya. Dungeon itu saya jual kotaknya. Saya tidak pernah membuka kotak dungeon ya. Kalau saya buka kadang banyakkan song ya, ada bagus, cuma rata-rata lebih baik saya mencari yang pasti aja. Jadi kotak dungeon saya jual aja gitu ya. Dungeon treasure itu ya, dungeon treasure. Seperti itu teman-teman. Caranya supaya bisa mendapatkan gold yang banyak, itu caranya seperti itu ya. Terserah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tanya di komentar, nanti cepat atau lambat saya pasti akan balas gitu ya. Oke. Gitu ya Tindi seperti itu ya informasinya. Mungkin Tindi masih baru ya, saya ya baru juga sih, cuma metode saya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada metode cari gold yang lainnya yang keren ya, nanti tak sampaikan. Tapi sementara yang paling keren sementara ini ya jual beli gitu ya. Oke guys, gitu aja informasinya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jangan malas-malas ya untuk farming ataupun leveling ataupun training dan yang lain-lainnya. Oke, sampai di sini.